dulu, kita buka terlebih dahulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan akan memberitahu informasi-informasi terkait tugas bahasa Indonesia. Nah, pertama-tama mari kita perkenalkan diri kita terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ekal Brisam, nomor absen 20. Nama saya Basit Mulkiadafia Resmi, nomor absen 3. Saya Najwa Kala Ramadhani, nomor absen 23. Saya Kalisha Naura, nomor absen 14. Saya Gabriela Indah Puspitasari, nomor absen 11. Nah, kita lupa bilang kita dari kelas 11 ya, BTW. Iya. Lupa. Oke. Lanjut aja, kita pertama kita hari ini pengen ngebahas tentang salah satu cerpennya Seno Gumilar Aji Dharma. Nah, di cerpennya ini tuh nama cerpennya tuh nama bukunya sih, bukan nama cerpennya, tapi salah satu cerpennya juga, yaitu Senja untuk apa namanya? Hujan, senja, dan cinta. Bukan, itu kan nama cerpennya kita. Oh, iya. Nama bukunya apa? Apa sih? Nama Senja bukunya untuk Senja untuk pacarku ya? Pacarku, Alina. Benar. Ya kan? Iya. Senja untuk pacarku, itu nama bukunya Senja untuk pacarku. Nah, bukunya ini tuh dia lebih kayak kompilasi karya-karya atau antologi, sedikit kayak antologi cerpen-cerpen yang telah dibuat oleh Seno Gumilar Aji Dharma. Tapi salah dari mereka, kayak beberapa dari mereka itu ada yang nyambung atau setidaknya mention hal yang sama, yaitu senja. Di beberapa cerita-cerita ini tuh banyak banget dimention senja-senja ya. Nah, kalau gitu kita lihat dulu ya sebelum kita menggali dalam ke oh ya, BTW ya, tadi yang cerpen yang kita pengen ambil itu di dalam satu buku ini tuh Hujan, Senja, dan Cinta. Nah, itu nanti bakalan dijelasin kenapa kita milih itu. Tapi untuk sekarang kita cari tahu dulu nih, kira-kira siapa si Seno Gumilar Aji Dharma itu sendiri itu siapa kira-kira, dan juga bukunya sendiri itu apa, kayak diterbitinnya kapan dan oleh siapa juga. Nah, untuk hal-hal identitas karya ya. Iya. Untuk hal-hal identitas karya akan dijelaskan oleh Abang Icam. Oke, jadi yang pertama itu dari judulnya dulu. Tadi sudah disebutkan oleh Basit, judulnya itu adalah Hujan, Senja, dan Cinta. Ya. Lalu untuk pengarangnya itu tentu saja Seno Gumilar Aji Dharma. Nah, buku ini itu diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2000. Tebal halamannya itu ada 207 halaman dan juga ukuran bukunya itu 14 kali 18 cm. Ini yang terbitan tahun 2000-nya ya, soalnya kan ada lagi yang terbitan tahun 1900-an. Yang tahun 2000 tuh dia ada 207 halaman dengan ukuran buku 14 kali 18 cm. Oke, lanjut. Oh, Sudah terang. Oke, itu kerja sudah. Oke, kalau gitu selanjutnya itu ada sinopsis ya. Sinopsis ya. Iya, sinopsis. Nah, di sinopsisnya ini itu dia sinopsis dalam keseluruhan ceritanya itu akan saya jelaskan. Jadi sinopsisnya itu bahwa si Iya itu benar-benar cinta sama dia. Itu nyatanya. Kenyataannya adalah Iya benar-benar cinta dengan dia. Dan tetapi dalam hal ini, dalam konteks ini, dia itu memiliki arti atau memaknai cinta sebagai abstrak, yang dimana karena keabstrakannya itu membuat ia dapat membentuk suatu hujan spesial, yang dimana memang hujan itu kesukaannya si dia ya, dia itu suka banget sama hujan, dan ia itu membuat hujan spesial yang selalu mengikuti dia kemanapun dia berada, dan itu menunjukkan seberapa kuatnya cinta ia kepada dia. Semakin deras hujannya itu semakin kuat cinta ia kepada dia. Nah, di sini itu si dia atau dia itu cewek ya, dia itu ceweknya dan iya itu cowoknya. Jadi di sini si Seno Gumilar Aji Dharma dia mengubah kata lelaki dan kata perempuan menjadi kata orang ketiga, yaitu iya dan dia. Nah, dia itu cewek, iya itu cowok. Nah, di sini dia itu kan memaknai cinta itu abstrak ya, tapi ternyata iya itu memaknai cinta itu sebagai hal lain selain abstrak. Nah, untuk
tahu lebih banyak kah, boleh baca. Itu kan cuma sinopsis, jadi nggak mereview keseluruhannya. Tapi untuk sinopsisnya kayak gitu ya. Nah lanjut kita ke bagian identitas pengarang. Nah identitas pengarang itu bakalan dijelasin oleh Kalisya. Silakan Kalisya. Jadi untuk Seno Gumira Aji Dharma ini sendiri, ini adalah seorang cerpenis, lalu wartawan dan juga seorang pekerja teater. Nah dia ini memiliki nama samaran yaitu Mirasato yang dia pernah pakai untuk menulis puisi sampai tahun 1981. Kenapa Mirasato? Nah itu sendiri nggak tahu. Waduh. Tapi kenapa diberhentiin? Mungkin hanya nama samaran untuk bikin puisi. Puisi doang ya. Berarti kalau ya, karena emang untuk puisinya doang. Oh, berarti kalau misalkan dia bikin puisi lagi kan namanya Mirasato lagi. Keren. Nah dia sendiri ini lahirnya di Boston, Amerika. Lahirnya di Boston. Tapi dibesarinnya di Jogja. Oh, bisa. Jadi Dia lahir berapa tahun di sana, Boston? itu gak dikasih tahu. Nggak Tapi dikasih tahu. emang dia dari SD, SMP, SMA, kuliah dan segala macam itu baru di Jogja. Sampai Oh. kuliahnya baru dia ke Jakarta. Oh, berarti lu lahirnya Berarti doang di lahirnya Jakarta. doang di Lahirnya Boston. doang. Numpang lahir sekolahnya doang. Lahirnya tetap, doang. tetap di Indonesia. Benar. Nah dia lahir Biar keren ini. aja gitu. Gak gitu dong. Emang lagi di Amerika itu. Nah dia lahir pada tanggal 19 Juni 1958. 58. Wih. Kaya berarti ya. Orang tuanya 1958 udah bisa keluar negeri. Kan keren Oh tuh. iya benar juga. Orang kaya. Soalnya ayahnya ini profesor Oh, di waduh. Fakultas Pantes. MIPA UGM. Wah, UGM lagi kan. Pantesan ya. Dan ibunya ini adalah dokter spesialis juga. Jadi ya pada tahun segitu dua-duanya udah jadi kayak begitu, bikin aja. Hebat itu. Keren. Berapa tuh harga tiket pesawat tahun segitu? Gak gitu juga ya. 1000. Tapi proses kreatif Seno ini baru dimulai pada tahun 1975. 75. Itu kelahiran nyokap gua. Apa? Kelahiran nyokapnya. Kelahiran nyokap dia. Oh. Lucu banget nih. Terus apa lagi? Pas itu dia tuh masih kayak 17 tahun doang dan dia udah terlibat di dunia seni saat dia menjadi anggota rombongan di Sandiwara Teater Alam. Pimpinannya Azwar AN. Azwar. Tahu nggak? Enggak. Nggak tahu juga. Iya. Baru dari dunia teater ini dia masuk ke dunia sastra. Terus dia tuh bikin karya pertama bentuknya puisi. Puisi lagu gitu dalam majalah. Musikalisasi puisi gitu. Jadi semacam itu. Tapi dia rilis di majalah. Ya, jadi puisi lah. Oh, lah. Kok bisa jadi lagu ya? Keren. Ya kan semua semua puisi sebenarnya bisa jadi lagu. Iya sih. Ya, apa namanya? Si Sapardi ya, musik Iya. Sapardi itu juga ada lagunya di musikalisasiin. Terus baru dia nulis cerpen dan esai. Bulan Juni. Nah, cerpen pertamanya itu namanya Sketsa dalam Satu Hari. Sketsa dalam 1 hari. Nah, itu dirilisnya tahun 1976. Berarti 1 tahun setelah dia umur 18 tahun lah dia baru rilis cerpen. Keren. Terus apa lagi? Terus baru dia mulai karirnya di wartawanan. Nah, dia jadi wartawan gitu. Oh. Di tahun 1977. Kalau Jaraknya cepet-cepet ya. iya cepet-cepet banget, soalnya setahun gitu ya. Tapi di sini dia cuma ngebantu doang, belum benar-benar jadi wartawan sendiri lah. Terus baru dia kerja di majalah Campus Cikini. Kampus apa campus sampai kampus? Kampus kan. Terus dia jadi pimpinan redaksi Sinema Wih, Indonesia. Pimpinan sinema redaksi. Bener. Apa lagi? Terus baru di awal tahun 1992 majalah maaf ya. Nah, Seno ini sempat berhenti kuliah. Karena apa? tuh? Pokoknya karena itu. Karena apa? Karena itu. Pokoknya dia sempat nganggur, terus dia sempat berhenti kuliah juga. Karena dia kan sempat jadi redaktur juga di Mingguan Zaman. Oh, Pernah kerja di majalah Jakarta. sibuk lah. Iya, dia sibuk banget. Sibuk. Dari umur 17 tahun tuh dia udah sibuk banget. Cuma majalah Jakarta tiba-tiba diberhentiin. Oh. Jadi mungkin dari situ dia lamar kerjaan, terus ya jadi nganggur lah. Nganggur. Terus apa lagi?
tentang Seno Terus- Gumira Aji Dharma. Baru dari situ dia lanjutin lagi kuliahnya, dia pindah ke IKJ. Dia awalnya tuh di Oh, LPKJ. LPKJ. LP apa itu? Lampung. Apa LPKJ? Apa ya LPKJ? LPKJ kan pastinya kesenian Jakarta. Kok Jakarta? LPKJ apa itu LPKJ ya? PKJ. Apa itu Icang? Yang aku tahu itu IKJ. Tapi IKJ juga dulu namanya beda, bukan IKJ. Ya, namanya IKJ dulu bukan Iya, bener. institut. Dulu Bener. dulu sempat UKJ juga. LPKJ itu ya kayak IKJ. IKJ kan? Benar, benar. Betul. Soalnya nama IKJ ganti-ganti, tapi sekarang jadi institut. Dulu sempat universitas, sempat UKJ, bahkan sempat negeri. Orang-orang pada baru tahu kalau IKJ atau UKJ itu swasta waktu denger lagi gitu. Dulu emang UKJ dan dia tuh negeri dulu. Oh. Sekarang jadi swasta gara-gara Kenapa bisa berubah institut. Itu kurang tahu sih, tapi kayaknya sekarang karena emang guru-gurunya yang dibayar itu standar-standar itu standar-standar privat. Itu guru-guru privat, guru-guru seni privat. Itulah kenapa berubah jadi institut dibandingkan universitas. Kayaknya gitu deh, kayaknya. Lanjut. Nah, terus kan dia selesai nih kuliahnya, dia sempat nulis skripsi, judulnya Ciri Bertutur dalam Film Indonesia, studi atas 20 skenario pemenang Citra Festival Film Indonesia 1973 hingga 1992. Terus dia juga berhasil nyelesain kuliah doktoralnya di Universitas Indonesia. Sebagai apa? Maksudnya? Kan nyelesain kuliahnya kan? Kuliah doktoralnya Iya, doktoral apa? kayak semacam S2 di Iya. perfilman. Perfilman, S2 perfilman ya? Wah, tapi dia ada karya film nggak? Tapi SGA Waduh. udah karya film nggak dia? Enggak sih. Nggak pernah denger sih ya. Tapi lulus S2 perfilman, keren banget. Coba deh, Tahun- coba cari deh. Kira-kira ada nggak? Coba lanjut aja, nggak apa-apa. Lanjut aja. Oh ada. Ada. Wih. Wiro Sableng itu Oh, Wiro Sableng. mantan Seno Gumira Aji Dharma. Oh, Aku baru tahu. dia satu The Warrior. Iya. Ada itu lagi buatan nggak dia. selain itu? Someone's wife in the apa nih? Jadi ternyata Seno Gumira Aji Dharma In ini the juga Bond of Someone's Husband. mempunyai film ya. Selain dia suka buat Wih, keren puisi banget. dan juga cerpen. Iya, wih keren banget. Iya. Lanjut. Nah, ini juga ada beberapa karya-karyanya. Yang pertama ini Mati pada tahun dirilis pada tahun 1975. Berarti ini masih 17 tahun ya? Ya masih di awal banget. Keren banget. Pertamanya ada kayaknya itu. Hmm. Karya Terus pertamanya. ada Bayi Mati dirilis 2 tahun setelah 3 tahun setelahnya, yaitu 1978. Terus catatan Mira Sato ini berarti diri sendiri ya? Oh, Mira Sato itu nama samaran dia tadi. Iya, Iya. nama samaran dia. Ya itu isinya puisi Catatan semua Mira itu. Sato Iya, berarti berarti catatan dia kumpulan ya. puisi dia ya? Antologi lah, antologi. Terus Manusia Kamar dirilis pada 1988. Penembak Misterius Wih. 1993. Wow. Saksi Mata 1994. Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi 1995. Oh, berarti ini dia per tahun ngerilis buku ya? Mhm. Keren Keren. juga. Itu kontrak sih. Iya. Mungkin Karena dia dia pernah. juga pernah kerja di majalah kan, Iya. jadi aksesnya lebih mudah. Apa lagi? Terus ada sebuah pertanyaan untuk cinta 1996. Negeri Kabut 1996 juga. Terus Insiden 1996 juga. Terus Ketika Jurnalisme Dibungkam, Sastra Harus Berbicara. Ini 1997. Dan yang terakhir tadi skripsi dia. Berarti sebelum dia bikin skripsi itu dia udah Udah bikin rilis bikin banyak banyak. banget buku. Skripsinya apa, tentang apa? Skripsinya sendiri. Tentang ini sih cara bertutur dalam film Indonesia. Jadi dia ngambil nengok 20 skenario pemenang Citra film, terus dia analisis gitu. Terus kalau terus abis itu dia baru rilis ini apa? Film. Bukan ini apa sih namanya? Sepotong Sepotong senja ya, Hmm, sepotong iya. senja untuk pacarku. Terus lanjutan lagi itu kan udah menarik banget ya, itu ada banyak banget ternyata, dan kita juga baru tahu banyak hal gitu tentang Seno Gumira Aji Dharma yang ternyata pernah ngebuat film Wiro Sableng. Keren banget sih. Wiro Sableng keren sih emang Wiro Sableng. Terus tadi ada lagi film romance atau romansa juga dia pernah bikin.
Terus tadi ada satu lagi film tapi nggak kelihatan Apa tuh judulnya? cover page-nya nggak kelihatan tadi. Nggak ada. Apa ini? Apa Sebuah pertanyaan untuk cinta. Sebuah pertanyaan untuk Oh, berarti cinta. itu dari bukunya ya? Dia Dari dari bukunya. bukunya Jadi diadaptasiin. Nah, kalau gitu selanjutnya kita bakalan ngebahas tentang apa tuh? Kelebihan dari Oh, dan tentang kekurangan. kelebihan dan kekurangannya. Ini karena ini sifatnya subjektif. Jadi kita bakalan ngomongin ini satu persatu ya. Coba dari Mas Icam dulu. Oke. Jadi kalau menurut saya salah satu hal yang buat cerpen ini begitu menarik itu penggunaan simbolisme hujannya yang sangat kuat. Hujan di sini tuh bukan hanya menjadi latar atau elemen alam semata, tapi juga menjadi bagian dari perasaan dan juga perjalanan batin para tokohnya. Hujan dalam cerpen ini juga menggambarkan berbagai perasaan yang bergejolak, seperti perasaan rindu, kehilangan, dan bahkan harapan yang belum padam. Setiap tetes hujan pada cerpen ini seolah-olah membawa kenangan tentang masa lalu dan juga menciptakan suasana yang sangat emosional dan mendalam. Yang membuat pembaca bisa merasakan sendiri apa yang dirasakan oleh tokoh utamanya. Dan itu adalah salah satu kelebihan yang membuat cerita ini begitu menyentuh menurut saya. Selain itu, cerpen ini juga memanfaatkan suasana senja sebagai waktu yang tepat untuk merefleksikan masa lalu. Senja ini identik dengan peralihan antara siang dan malam, seolah menjadi metafora bagi perasaan yang juga berada di antara dua dunia, antara kenyataan dan juga kenangan. Namun meski cerpen ini memiliki kekuatan yang luar biasa dalam simbolisme dan juga penggambaran perasaannya, ada juga beberapa kekurangannya. Salah satunya itu alur ceritanya yang terkesan agak lambat menurut saya. Mungkin para pembaca merasa beberapa bagian ceritanya cukup panjang, bahkan ada juga yang terasa mengulang-ulang, ya, yang bisa sedikit mengurangi ketegangan dalam ceritanya, terutama bagi pembaca yang lebih suka alur yang cepat atau plot yang mungkin lebih dinamis. Mungkin itu aja sih. Oke, nah kalau dari saya sendiri, mau denger dari saya dulu nggak ya? Kayaknya dari yang lain dulu deh, soalnya Coba dari Gaby mungkin. ya, soalnya kelebihan dan kekurangan saya atau opini saya tentang karya ini tuh lebih positif lah daripada. Silakan Coba Gaby. silakan Gaby. Menurut Anda? Oke, menurut saya ini dari opini saya sendiri ya. Buat kelebihannya karena saya emang suka yang cerita-cerita romansa gitu, bener-bener kayak udah bisa gampang ngerasain gitu. Jadi si Ia sama si dia kayak dengan cerita kayak mirip-mirip pengalaman yang sebenarnya, dengan kayak misalnya cerita kita nih lagi berhubungan sama seseorang, pasti kayak kita ngerasa kayak gitu. Terus juga kalimatnya puitis banget, sangat-sangat puitis. Jadi buat kelemahannya mungkin menurut saya susah dicerna karena emang Banyak kata-kata yang Bener sih ya. Iya. ya buat Kata-kata bagi-bagi membingungkan. orang yang nggak suka baca, yang Apalagi yang kalimatnya- iya, baru pertama kali baca, baru- Terus itu tiba-tiba pasti baca susah. Seno gitu. Iya, kan. wow. Wow. sangat susah dan pasti pusing. Dan juga itu alurnya yang dibicarakan oleh Icam, benar alurnya lambat, kayak cuma gitu-gitu doang. Dan itu bagi orang yang baru-baru baca juga pasti bakal mengira ini tuh tokohnya tuh siapa sih, ada berapa sih sebenarnya. Karena membingungkan ya. Iya, bingung banget. Saja berarti ya. Nah, mau dilanjut ke saya atau siapa? Kalisya? Mau Kalisya dulu. Boleh. Oke. Silakan. Jadi kalau dari cerpen ini sendiri ya, dari kelebihannya dulu, di sini saya suka banget sama cara Seno ini selalu menggambarkan alam gitu sebagai simbolnya, kayak keindahan alamnya. Contohnya kayak di sini tuh bilang hujan, senja, atau bahkan di cerpen-cerpen lainnya tuh yang sempat bilang senja juga, dan keindahannya senja itu saya suka dari situ. Dan di sini itu kan hujan dan senja ini kan menjadi simbol untuk perasaan dan juga emosi manusia ya. Terus juga cerpen ini hujan juga melambangkan kayak kerinduan gitu, terus kehangatan. Nah, itu di situ saya suka banget. Cuma untuk kekurangannya sama sih kayak yang dibilang Gaby, mungkin kan nggak terbiasa juga dengan membaca cerpen dengan gaya bahasa yang puitis, Cukup yang rumit ya. Iya, cukup rumit. Jadi dimengertinya agak susah, agak sulit. Tapi setelah dimengerti, jujur saja maknanya
sangat mendalam. dan sangat bagus juga Bagus. sih. Oke. Nah, Najwa mau bilang dulu nggak? Jadi menurut saya cerpen Hujan Senja dan Cinta menarik karena tema cinta yang universal, suasana hujan dan senja yang emosional, konfliknya menyentuh, memaksa pembaca merenung. Namun plot terasa klise karena tema hujan dan senja sudah sering digunakan dan karakter tokoh utama kurang digali. Akhir cerita yang terbuka bisa membuat pembaca merasa kurang puas, sementara konflik yang monoton terasa repetitif. Benar sih. Klise apa dah? Klise Klise apa? Klise dia kayak udah sering dilakuin gitu. Oh. Kayak gitu lagi. Kayak udah Karena banyak memang gitu kayak gitu. Udah banyak gitu cerita tentang kayak gitu. Cerita tentang yang mengelambangkan atau mensimbolkan cinta sebagai hujan, sebagai senja, itu kan udah banyak banget. Dan itu salah satu kekurangan yang saya bilang juga, yang saya setuju juga. Nah, untuk opini saya mengenai Hujan, Senja dan Cinta ini itu adalah, pertama-tama saya emang penggemar puisi ya. Saya suka banget sama puisi, saya suka banget sama simbolisme atau simbolisme yang ada dalam suatu kata-kata. Jadi dalam suatu kata itu artinya ada arti lebih mendalam lagi dari cuma itu aja gitu. Saya suka banget dengan kompleksitas dalam suatu karya. Itulah kenapa menurut saya semakin kompleks suatu cerita, cerpen atau suatu karya itu malah semakin menarik bagi saya. Dan Seno Gumira Dharma ini telah membuat suatu karya yang lumayan kompleks, yang lumayan sulit untuk dipahami, dan itu malah membuat saya menjadi tertarik gitu. Dan itu malah hal tersebut adalah suatu ketertarikan pertama saya yang ada dalam suatu karya. Saya menilai suatu karya itu dalam bentuk kompleksitas. Walaupun iya, gak semua hal itu terpacu sama kompleksitas. Karena jujur aja, cerpen Hujan, Senja dan Cinta ini itu sangat bagus dalam simbolisme, kata-kata, gaya bahasa, majas dan lain-lain itu bagus banget. Tapi menurut saya emang lagi-lagi ceritanya sendiri itu terlalu klise dan terlalu biasa-biasa aja gitu. Alurnya kayak gitu aja. Dari tadi kan bilang alurnya lambat. Iya lambat, tapi pada ujung-ujungnya ceritanya tuh ya udah gitu, nggak ada yang lebih mendalam lagi, nggak ada yang lebih kompleks lagi di ceritanya gitu. Kalau misalkan Seno Gumira Dharma mempunyai cerita-cerita atau cerpen-cerpen yang dimana dalam bentuk majas, gaya bahasa dan kalimat-kalimat itunya unsur namanya apa sih, intrinsik Intrinsik atau internal dalam unsur internal gak sih namanya? bukan Intrinsik iya. sama intrinsik ya. Oh ya, dalam kalau misalkan Seno Gumira Dharma bisa, saya lebih fokus ke unsur intrinsiknya. Di unsur intrinsik ini yang saya suka banget itu kalau misalkan dalam majasa itu susah gitu, kayak kompleks banget, ribet buat dipahami. Tapi dalam ceritanya juga sama aja, kayak gitu juga. Di situ saya suka banget sama cerpen-cerpen yang kayak gitu, dan saya juga mencoba untuk membuat karya-karya kayak gitu. Walaupun memang susah banget ya membuat karya-karya kayak gitu. Bahkan saya pun sebenarnya punya beberapa buku yang di rumah yang jika dikomparasi dengan dengan cerpen ini, itu levelnya kira-kira sama lah ya. Cuma yang di sini kurangnya bener-bener ceritanya aja sebenarnya. Kalau ceritanya bisa dibuat lebih kompleks lagi, itu mungkin bakalan menjadi suatu kelebihan yang dimana nggak terlalu kelihatan kekurangannya. Dan di situ ya mungkin kekurangan saya cuma satu doang itu. Sedangkan kelebihan saya tuh basically majas, kisah-kisah, majas gaya bahasa, majas gaya bahasa dan simbolisme yang ada dalam karya ini tuh menjadi nilai plus yang sangat-sangat besar bagi saya. Itu aja kelebihan dan kekurangan saya. Itu opini saya. Baik. Selanjutnya tuh ada apa lagi tuh? Yang terakhir berarti tinggal kesimpulan ya. Kesimpulan dari cerita ini. Nyimpulin kesimpulan cerita ini tuh si Najwa ya. Najwa silakan. Jadi kesimpulan cerpen ini menggambarkan betapa pentingnya menjalani hubungan dengan penuh pemahaman, keterbukaan dan kesadaran terhadap dinamika yang ada.
Hujan dan senja dalam cerpen ini menjadi simbol perasaan yang datang dan pergi, serta perjalanan emosional yang seringkali penuh ketidakpastian dalam hubungan cinta, seperti halnya hujan yang datang dengan tiba-tiba atau senja yang selalu berakhir. Kita harus siap menerima perubahan dan tidak terjebak dalam kesedihan atau harapan yang berlarut-larut. Itulah ya, itu kesimpulannya. Kesimpulannya ya. Hujan, Nah, senja dan Coba cinta. kira-kira menurut kalian buku ini tuh bagusnya dibaca oleh siapa sih? Kira-kira para pembaca tuh yang Yang bagusnya tuh bagus buat bacanya oleh ngebaca siapa ini nih? ya. Yang bagus buat baca ini tuh siapa sih? Rekomendasi Siapa gitu, ya? rekomendasi. Palingan sih kalau misalkan dilihat ya remaja-remaja sih. Remaja-remaja yang Karena main ceritanya klise gitu ya. ya ceritanya kan klise gitu. Terus romansa juga, jadi romansa. pasti cocok sih. Iya, tapi kira-kira kalau misalkan untuk orang tua gitu cocok ya? Cocok sih. Cocok aja ya? Apalagi Kalau buat bagi mereka orang yang memang terbiasa baca gitu Iya, kan ya. bagi Jadi orang pasti yang- suka. Iya. Iya, kadang orang tua jadi tuh bacanya kayak ini apaan sih. Jadi Ya. cocoknya untuk orang yang mengerti. Orang yang bahasa mengerti. Arab Iya. ya berarti ya. Orang yang sastrawan. Sastrawan. Cocok untuk sastrawan. Iya, cocok untuk sastrawan. Kayak gitulah. Jadi ya itulah kesimpulannya dan itulah kajian tentang cerita cerpen ini, cerpen Hujan, Senja dan Cinta dari Bapak Seno Gumira Dharma. Oh ya, satu hal lagi, kita tuh milih cerita ini, cerpen ini dari yang lain itu karena emang unik ya, dari kata gantinya aja. Yang dimana tuh bikin musingin Iya. dia antara dia dan Iya, dia, iya, itu kata iya. ganti orang ketiganya itu lumayan menarik ya bagi kita semua, dan itu kita pilih cerita itu karena unik gitu. Jadi ya begitulah. Nah kalau gitu itu saja dari Ya. kajian kita mengenai Hujan, Senja dan Cinta ini. Makasih banyak yang udah dengerin. Terima kasih. Dadah. Dadah.